Heyo, ketemu lagi dengan Dokter Ray. Semoga tetap sehat dan semangat karena hari ini kita akan bahas soal vaksin HPV. Perlu tidak kita vaksin HPV? Jawabannya kita sangat perlu. Nah, sekarang pemerintah sudah memasukkan HPV ini menjadi vaksin wajib. Nah, bagaimana pemberiannya nanti akan diatur, pasti ada sosialisasi dari pemerintah itu sendiri. Lalu kita kenal dulu sama vaksin HPV. Seperti halnya vaksin-vaksin lain, vaksin ini akan membantu kita untuk melawan virus HPV apabila masuk ke dalam tubuh kita. HPV ini ada kepanjangannya Human Papilloma Virus. Jadi virus yang namanya HPV, begitu aja singkatnya. Nah, virus HPV ini banyak keluarganya. Dia bukan cuma satu jenis. Jadi ada yang kelompok ini beda sifatnya dengan kelompok ini, beda dengan sifatnya kelompok ini. Nah, gejala yang dimunculkan juga berbeda-beda. Kelompok ini misalnya dia menyerang di kulit tangan, bisa membuat kutil di tangan. Yang ini misalnya buat di bahu dan punggung. Yang kelompok ini bisa membuat kutil di dalam rongga mulut. Nah, ada satu kelompok yang buat kita repot, buat kita pusing, adalah kelompok yang menyerang di kelamin. Jadi bisa tumbuh kutil kelamin karena virus HPV ini. Nah, sebenarnya inilah yang kita takutkan karena virus HPV yang menyerang kelamin ini bisa mencapai ke kandungan, ke serviks, mulut rahim, dan bisa menyebabkan kanker di situ. Nah, BTW 7 dari 10 kanker serviks disebabkan oleh virus HPV ini. Jadi kita bisa mengurangi risiko yang besar terkena kanker serviks kalau kita vaksin HPV. Nah, ini luar biasa kalau kita sudah bisa mencegah kanker, bukan? Karena kebanyakan kanker yang lain itu kita tidak tahu penyebabnya, kita tidak bisa menyembuhkan, tapi yang ini kita bisa cegah. Nah, kalau kita bisa cegah, kenapa mesti tunggu kanker dulu kan? Kalau sudah kanker mah tambah repot. Jadi HPV yang paling penting adalah dia akan mencegah terjadinya kanker serviks. Nah, bagaimana cara HPV ini bisa masuk dalam tubuh kita? Dia masuk karena kontak fisik. Kontak fisik ini bisa kulit dengan kulit, bisa mulut dengan mulut. Nah, yang paling banyak karena kontak seksual, karena hubungan seksual. Nah, ini yang paling banyak menyebabkan penularan dari orang ke orang. Apalagi kalau hubungan seksualnya tidak aman. Tidak aman itu berarti berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, dan yang nakal-nakal gitulah. Pokoknya yang banyak orang bilang tabu untuk bicara seksual, ngomongnya tabu tapi buatnya tidak. Ya, jadi begitulah kondisi kita sekarang lah, malu-malu ngomong seksual. Malamnya nakal-nakal gitu, tapi siapa saya untuk komen. Jadi kalau hubungan seksual ini bukan cuma penetrasi saja yang bisa menyebabkan terjangkitnya virus HPV ini, tapi dari mulut, bisa juga dari gesek-gesekan saja itu sudah bisa menularkan virus HPV ini. Jadi vaksinlah. Tapi bingung juga ya, saya suruh vaksin HPV karena penularan lewat seksual, tapi kalau sudah vaksin seakan-akan saya memperbolehkan hubungan seksual. Tidak juga ya, karena hubungan seksual ini bukan hanya HPV saja yang terjangkit, tapi ada yang lain. Misalnya HIV, misalnya sifilis, raja singa, bisa juga nanti kencing nanah, apapun lah. Hubungan seksual itu kan yang tidak aman akan membuat banyak penyakit yang buat pusing kepala. Jadi tapi kita harus ingat bahwa yang penting adalah hubungan seksual yang aman dan melakukan vaksin HPV. Ini sudah sangat menurunkan risiko untuk menderita kanker serviks. Nah, untuk anak-anak di bawah 13 tahun di programnya pemerintah itu 2 kali. Itu waktu sekitar umur 5-6 SD. Itu divaksin 2 kali. Kalau di atas itu biasanya 3 kali divaksinnya. Nah, nanti kita lihat lagi bagaimana regulasi pemerintah untuk mengatur ini karena akan digratiskan. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tertarik atau ingin tanya-tanya info, silakan ke puskesmas atau klinik yang menyediakan vaksin ini.
Nah, nanti kita bisa tanya jadwal, umur berapa dikasih, bagaimana caranya. Nah, nanti bisa didiskusikan dengan penyedia layanan vaksin ini. Mungkin itu saja sih yang kita bicarakan hari ini. Nanti kita akan ngobrol lagi tentang kanker serviks atau penyakit menular seksual lainnya di video lain, oke? Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman lain yang mungkin membutuhkan. Dan jangan lupa tetap sehat, vaksin HPV.